Pembukaan puji syukur nomor 479. Hamba-hambamu berhimpun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat hari Minggu Prapaskah keempat. Dalam ibadat kita saat ini, kita lebih diajak untuk semakin sadar akan dosa-dosa kita. Keselamatan yang dijanjikan Allah kepada umat manusia lewat wafat dan kebangkitan putranya adalah bentuk kasih-Nya kepada umat manusia. Untuk itu, marilah dalam ibadat saat ini kita bersama menyadari bahwa Tuhan adalah pengasih yang rela menyelamatkan kita. Semoga sabda Tuhan pada hari ini dapat memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, untuk layak dan pantas mengikuti ibadat ini, marilah dengan kerendahan hati kita memeriksa hati dan batin kita agar layak dan pantas mengikuti ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah Maha, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan kita, mengasihani kita, dan menunjukkan kerelaan hati-Nya, serta memberikan pengampunan dosa dan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber sukacita kami, dalam diri Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, sehingga hati kami menjadi bersih. Kuatkanlah kami di masa Prapaskah ini, teguhkanlah kami dalam pantang dan puasa kami, dan bimbinglah kami dalam langkah-langkah kami mengasihi sesama, terlebih dalam mengasihi-Mu. Semoga masa Prapaskah ini membantu kami meratapi dan menyesali dosa kami, dan menjadi masa untuk membagikan kasih Allah kepada sesama kami. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekiah, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya,
dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertai dia, dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan puji syukur nomor 371, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan puji syukur nomor 650, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kimentur yang terkasih, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang segambar dan secitra dengannya. Namun, kebanyakan dari kita, bahkan mungkin semua orang, pasti pernah tidak merasa bersyukur atas keadaan yang ada. Kita sering mengeluh dan tidak terima dengan keadaan. Padahal, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Di berbagai keadaan, seperti kita sedang jatuh dalam dosa dan akhirnya kita mendapat pencobaan dan tantangan kehidupan, kita sering merasa bahwa Tuhan telah membiarkan kita. Yang ada di benak kita adalah, kok Tuhan rela meninggalkan kita? Kita juga sering bertanya dalam pikiran kita sendiri, kemana Tuhan ya? Di mana Dia? Padahal kita sementara dalam keadaan susah, kok Tuhan menghilang begitu saja? Kita tidak menyadari akan begitu besar kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Sahabat Kimentur yang terkasih, kita telah mendengar bacaan dari kitab Tawarik yang menceritakan tentang bagaimana Allah sangat menyayangi umatnya. Ia mengirim utusan-utusannya, yaitu para nabi, sebagai penyambung lidah Allah. Tetapi utusan-utusan itu pun tidak terima dengan baik oleh mereka. Oleh karena itu, murka Tuhan bangkit terhadap mereka. Namun, bukan menandakan Tuhan itu jahat, tetapi sebagai pembelajaran bagi mereka yang tidak bersyukur atas begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai akhirnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang telah kita dengar di dalam bacaan Injil tadi. Tuhan ingin agar supaya kita diselamatkan dalam diri Yesus Kristus oleh iman kita. Sebab Allah mengutus anaknya adalah bukan untuk menjadi hakim, tetapi untuk menjadi juru selamat untuk kita. Dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus juga pada umumnya menceritakan tentang begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini,
Sekalipun kita telah mati karena dosa kita, kita telah hidup bersama Kristus yang menyelamatkan kita atas dasar kasih Allah atas dunia ini. Dari bacaan-bacaan pada hari ini, kita belajar untuk menyadari dan mensyukuri atas semua kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita. Sahabat Kementur yang terkasih, kita harus menyadari satu hal, bahwa setiap keadaan yang kita alami, baik suka maupun duka, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena semua itu adalah bagian dari rancangan Tuhan yang terbaik buat kita, di mana kita tidak terus-menerus dan berada dalam keadaan yang senang, tetapi juga kita harus merasakan penderitaan Yesus melalui masa sulit kita. Mari di masa Prapaskah ini, di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, di hari Minggu Letare, hari Minggu kegembiraan ini, kita lebih mengerti dan memahami semua hal yang terjadi kepada kita merupakan bagian dari rencana keselamatan bagi kita di dunia ini. Mari kita tetap bergembira di hari Minggu kegembiraan ini sambil merenungkan penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus dalam misteri Paskah nanti. Tetap semangat, tetap gembira, jangan pernah mengeluh, dan jangan lupa bersyukur hari ini. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memperteguh iman dan kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus dengan mengucapkan syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memberikan kepada kita kasih-Nya yang tanpa batas, supaya kita memperoleh keselamatan. Marilah dengan penuh pengharapan kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah selalu pemimpin gerejamu yang kudus ini. Semoga mereka yang memimpin gerejamu ini penuh belas kasih yang berasal daripadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemerintah di negara ini, ya Bapa, semoga berkat perlindungan-Mu selalu hadir di tengah-tengah pemerintah negara ini, agar mereka dapat menjadikan negara ini adil, makmur, dan sejahtera. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum muda, ya Bapa, dampingilah para kaum muda di luar sana yang sedang mencari jati diri mereka. Semoga mereka bisa hidup dengan baik, dan semoga cinta kasih-Mu menjadi dasar hidup mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semua yang turut ambil bagian dalam ibadah sabda ini senantiasa dipenuhi oleh sinar cahaya-Mu, sehingga kami menjadi cahaya bagi orang lain. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa agung yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Lagu syukur Maria Bakti nomor 471. Alangkah Mudah. Marilah kita satu dalam doa. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau adalah pelita dan cahaya yang menerangi jalan hidup kami menuju kehidupan abadi. Semoga ibadat kami hari ini menjadi sumber kekuatan dan persaudaraan kami, dan semoga firman yang hari ini Engkau sampaikan dapat memperteguh iman dan semangat tobat kami. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita dituntunnya dalam masa Prapaskah ini, agar semakin memaknai masa pertobatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Lagu penutup Gelora Sukacita. Sukacita bergelora dalam hidup ini, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena kekuasaannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku.
Tuhan.